Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, bersyukur pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama bersekutu beribadah kepada Tuhan. Meskipun dalam rumah masing-masing Bapak Ibu ya. Bersyukur kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan dan saya yakin dan saya percaya Bapak Ibu kalau kita boleh ada sampai pada hari ini itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari sebagai wujud ucapan syukur kita angkat satu pujian, kita mau meninggikan Dia, kita mau sembah Dia Raja di atas segala raja. Kita mau katakan ku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Mari kita angkat pujian ini Bapak Ibu sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tinggikan dirimu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Bagi nama-Mu ya Tuhan, yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku. Kepadamu ku percaya Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya. Betapa mulianya nama Engkau. Betapa ya Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi hidup kami. Mari kita angkat pujian ini dari awal Bapak Ibu. Ku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur Tuhan, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya. Betapa mulianya nama-Mu. Betapa mulianya. Ya Yesus, kami rindu menyatakan Engkau Tuhan. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi.
katakan tinggikan dirimu Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, ya Yesus, Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi Bapa Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan sampai pada hari ini Bapa, kami yakin dan kami percaya Tuhan itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Itu semua hanya kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa, kamu boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh terus meninggikan Engkau di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan nama Engkau saja yang dipermuliakan Bapa. Tuhan pimpin hidup kami Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau juga boleh pimpin ibadah kami ini Bapa mulai dari awal sampai kepada akhirnya. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya mari Bapak Ibu dengan penuh dengan ucapan syukur, mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu ya, meskipun kita di rumah masing-masing Bapak Ibu, tapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Dan pada hari ini kita mau sama-sama mengangkat satu pujian. Kita mau katakan kami terima kuasa-Mu Tuhan. Dimanapun kita berada Bapak Ibu, walaupun kita masih di rumah Bapak Ibu. Tapi biarlah kuasa Tuhan itu boleh nyata dalam setiap kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini Bapak Ibu. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan Kau adalah Allah yang hidup. Amin Bapak Ibu. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun
kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti kuasa-Mu terjadi. Mari kita angkat pujian dari awal Bapak Ibu. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Amin. Kita mengangkat pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu. Amin. Kami bait kudus-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti kuasa-Mu terjadi. Amin. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti kuasa-Mu terjadi. Amin. Di situ pasti kuasa Tuhan terjadi. Di situ pasti kuasa-Mu terjadi. Di situ pasti kuasa Tuhan. Di situ pasti kuasa-Mu terjadi. Amin. Bapak Ibu, kita mau menerima kuasanya Tuhan Bapak Ibu. Dan biar dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu, kita mau memancarkan kasih Tuhan. Dan kita percaya Bapak Ibu, dimanapun kita berada, di situ pasti kuasa Tuhan terjadi melalui kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama ambil sikap teduh sejenak di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kita tenangkan hati pikiran kita. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Supaya firman Tuhan itu bisa ditabur di dalam tanah yang subur. Dan itu bisa berbuah Bapak Ibu. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Jadikan kami bait suci-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa, kami mau terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau telah memilih setiap kami. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Engkau telah memanggil setiap kami Tuhan, untuk menjadi alatnya Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebenaran yang besar bagi setiap kami. Alat kerajaan, betapa kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Engkau telah memilih kami Tuhan sebelum dunia dibentuk. Kita angkat pujian ini. Kau telah memilihku sebelum dunia
dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Engkau telah memanggil kami. Engkau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan. Bagi keselamatan bangsaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini, khususnya bagi jemaat Gereja Kristen Kalom Kudus Kosambi Baru di Jakarta. Mari saya mengajak kita untuk berdoa, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu sehingga Engkau telah memberkati kami melewati hidup kami. Dan hari ini ya Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, Tuhan, urapi setiap kami, sehingga melalui firman-Mu, iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang saya sampaikan hari ini, saya berikan tema dari dalam gelap akan terbit terang. Saya ambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. Mari saya mengajak kita untuk menyimaknya bersama-sama. Sebab Allah yang telah berfirman, kata Paulus, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Saudara, pernyataan ini adalah keluar dari Rasul Paulus. Dan saya yakin ini keluar dari pergumulan pribadinya. Ini keluar dari pengalamannya bersama dengan Kristus. Sehingga ketika dia berkata dari dalam gelap akan terbit terang, tentunya ada konteks yang melatar belakangi, sehingga Paulus menyatakan pernyataan seperti ini. Dan saudara, melalui nats ini, kita akan coba untuk menarik 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, seperti apa terang Kristus itu bercahaya dalam hati Paulus? Yang kedua, apa itu terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang diperoleh Paulus? Sehingga Paulus menyatakan pernyataan dari dalam gelap akan terbit terang. Saudara, pagi hari ini kita akan coba untuk menjawab bersama-sama dengan melihat konteks dekatnya ketika Paulus menyatakan pernyataan ini. Sebelum kita melihat lebih jauh lagi, saya mengajak kita untuk melihat
beberapa berita berikut ini. Berita yang pertama, imbas mengerikan pandemi COVID-19 terus terjadi di Indonesia. 100 dokter sudah meninggal dunia akibat corona. IDI pun berduka. Saudara, saya kira bukan hanya dari kalangan medis, tetapi seluruh lapisan masyarakat berduka hari ini. Bukan hanya di dunia, di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia berduka karena corona. Dan efeknya, saudara, itu merembet ke sektor yang lain. Seperti ada berita, hadapi ancaman krisis ekonomi lantaran corona, Sri Mulyani ingin ada solidaritas global. Saudara, ini mulai merembet kemana-mana. Saudara, saya katakan dunia sekarang ini sedang berduka. Kita semua sedang berduka. Saudara, pengalaman ini pernah dihadapi oleh Paulus. Di tengah-tengah rasa duka yang dialami, justru dia mengatakan dari dalam gelap akan terbit terang. Saudara, dunia hari ini berada pada situasi yang sulit. Paulus pun pernah mengalami situasi yang sulit, walaupun dalam bentuk yang berbeda. Kita akan melihat situasi sulit apa yang dialami oleh Paulus tersebut, dan bagaimana Paulus bersikap terhadap situasi tersebut, dan itu juga seharusnya kita bersikap terhadap situasi hari ini yang sulit yang sedang kita hadapi. Saudara, situasi sulit seperti apa yang dialami oleh Paulus berangkat dari pernyataan Paulus tadi? Yang pertama, saudara, konteks dekat Paulus berkata tentang dari dalam gelap akan terbit terang. Paulus sedang mengalami kesulitan yang pertama. Dia katakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 8a. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Saudara, Paulus ini merasa dirinya ditindas dalam segala hal. Saudara, surat 2 Korintus ini ditujukan kepada jemaat di Korintus, salah satu di antaranya karena terjadi masalah di Korintus ini. Terutama mereka meragukan tentang kerasulan Paulus. Mereka menganggap Paulus ini sebagai rasul palsu, saudara. Nah, Paulus merasa bahwa dia itu ditindas dalam segala hal. Bukan hanya di kalangan non-Kristen, di kalangan orang-orang Kristen sendiri, Paulus pun tidak diterima. Sesungguhnya itu yang dirasakan oleh Paulus, sehingga dia berkata, dalam segala hal kami ini ditindas, namun tidak terjepit. Saudara, ini peristiwa terjadi di Filipi. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus 7 ayat 5, Paulus berkata, bahkan ketika kami tiga di Makedonia, tepatnya di Filipi, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan. Dari luar pertengkaran, dari dalam ketakutan. Saudara, dari luar banyak orang-orang non-Kristen menentang Paulus. Tidak menerima keberadaan Paulus untuk Injil yang dia sampaikan. Sebaliknya, saudara, dari dalam sendiri, dari antara orang-orang percaya sendiri, juga menolak Paulus sebagai seorang rasul. Meragukan Paulus, kesungguhan Paulus di dalam pelayanan. Sehingga Paulus berkata, dari luar ada pertengkaran, dari dalam ada ketakutan. Seolah-olah dia itu tidak ada tempat bagi dia, saudara. Dalam segala hal, aku itu ditindas. Yang kedua,
Di dalam 2 Korintus 4 ayat 8b, kami habis akal, namun tidak putus asa. Saudara, Paulus ini sudah merasa ditindas. Sekarang Paulus habis akal terhadap tuduhan dari jemaat Korintus ini. Karena jemaat di Korintus melihat Paulus ini rasul palsu. Nabi hanya yang melayani untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk Kristus. Itu tuduhan-tuduhannya dari jemaat di Korintus ini. Dan Paulus ini habis akal menghadapi orang-orang di Korintus ini. Saudara, tidak hanya jemaat di Korintus, jemaat di Galatia pun melakukan hal yang sama. Sehingga kita bisa menemukan Paulus berkata di dalam Galatia 4 ayat 20, betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Aku tuh habis akal. Bagaimana meyakinkan kamu bahwa aku itu adalah seorang rasul Yesus Kristus, bahwa aku itu melayani Yesus Kristus. Saudara, Paulus ini kehabisan akal menghadapi jemaat Korintus, kehabisan akal menghadapi jemaat Galatia. Paulus ini habis akal. Dalam segala hal dia ditindas. Sekarang dia habis akal. Namun dia berkata, kami tidak putus asa. Sekarang yang ketiga, apa yang dialami oleh Paulus? Situasi sulit apa itu? Di dalam 2 Korintus 4 ayat 9a, kami dianiaya namun tidak ditinggal sendirian. Saudara, surat 2 Korintus ini salah satu tujuan Paulus adalah membela kerasulannya dia. Bahwa dia betul-betul adalah rasul Yesus Kristus, dan dia hendak menunjukkan kepada jemaat di Korintus betapa dia banyak mengalami aniaya demi Injil Yesus Kristus itu. Paulus berkata, kami dianiaya namun tidak ditinggal sendirian. Saudara, ketika Paulus ada di Filipi, Paulus sempat dipukuli dan dimasukkan ke dalam penjara. Saudara bisa lihat itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 22-23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilempar ke dalam penjara. Kepala penjara diperintah untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Saudara, ini salah satu aniaya yang dialami oleh Paulus. Tidak hanya itu, saudara. Paulus juga pada ayat 9b, kami dihempaskan namun tidak dibinasa. Paulus itu dibuang demi Injil. Saudara, ini pernah terjadi pada Paulus ketika Paulus ada di Listra. Di mana kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 19, di situ dikatakan, tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak untuk memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Paulus ini dibuang, dipikir sudah mati, dilempar batu, saudara. Paulus hendak memberikan pembelaan dirinya adalah sebagai rasul yang melayani Yesus Kristus dengan menunjukkan betapa sulit hidup yang dia alami kepada jemaat di Korintus ini. Saudara, kita akan melihat bagaimana Paulus bersikap terhadap situasi sulit tersebut, ya, menghadapi ancaman dari orang-orang non-Kristen maupun pertentangan dari dalam, dari orang-orang Kristen sendiri. Dia merasa dirinya ditindas dalam segala hal. Dia merasa habis akal menghadapi orang-orang Kristen yang meragukan kerasulannya. Dia dianiaya demi Injil. Dia dibuang, dilempari batu dan dibiarkan mati di situ, tapi dia tidak mati, saudara. Saudara, kita akan melihat bagaimana sebetulnya Paulus itu bersikap terhadap semua situasi sulit yang sedang dia hadapi. Saudara, kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-10, Paulus berkata, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami,
supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Saudara, bagaimana Paulus bersikap terhadap situasi sulit yang dia hadapi? Paulus senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh Paulus. Tujuan Paulus apa? Supaya kehidupan Yesus itu menjadi nyata di dalam tubuh Paulus. Nah, saudara, ini juga yang seharusnya kita lakukan. Di tengah-tengah situasi dunia sekarang ini, di tengah-tengah situasi kesulitan, masalah, tantangan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita sekarang, kita pun harus membawa kematian Yesus Kristus itu di dalam tubuh kita yang fana ini. Supaya kehidupan Yesus itu menjadi nyata di dalam tubuh kita ini. Kalau begitu, Pak Robi, bagaimana kita membawa kematian Yesus itu di dalam tubuh kita yang fana ini? Saudara, saya yakin ini juga yang dilakukan oleh Paulus ketika Paulus membawa kematian Yesus Kristus di dalam tubuhnya. Saya yakin tentunya Paulus ingat dengan ayat Lukas 9 ayat 23. Firman Tuhan berkata, katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara, bagaimana kita membawa kematian Yesus itu di dalam tubuh kita yang fana ini? Ada 3 poin yang perlu kita sadari. Dan saya percaya 3 poin ini juga yang dilakukan oleh Paulus dengan membawa kematian Yesus itu di dalam dirinya. Yang pertama, menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Yang ketiga, mengikut Yesus. Berbicara tentang menyangkal diri, itu sebetulnya berbicara tentang tunduk pada kehendak Allah. Semua kita berhadapan dengan kesulitan, semua kita berhadapan dengan tantangan, dan semua kita punya keinginan dan kehendak bagaimana menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Namun saudara, ketika kita membawa kematian Yesus itu di dalam tubuh kita, yang harus kita lakukan adalah kita menyangkal kehendak kita ini, dan kita tunduk kepada kehendak Allah. Ketika kita tunduk kepada kehendak Allah, itu sama dengan kita membawa kematian Yesus itu di dalam tubuh kita ini. Saudara, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika malam sebelum dia disalibkan di Taman Getsemani. Yesus berhadapan dengan salib. Yesus berhadapan dengan sebuah problem yang besar di depan dia. Di Taman Getsemani itu, Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Saudara, kalau kita baca di dalam Matius 26 ayat 38-39. Lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara, ketika Yesus berhadapan dengan salib, hatinya sangat sedih dan seperti mau mati rasanya. Saudara, apa yang kau rasakan hari ini? Ketika engkau berhadapan dengan situasi dunia hari ini, ketika engkau berhadapan dengan situasi masalah, kesulitan, tantangan, mungkin itu masalah pekerjaan, mungkin itu masalah kesehatan, mungkin saudara, engkau merasakan seperti mau mati rasanya. Saudara, Yesus pernah menghadapinya. Namun apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia berhadapan dengan kesulitan seperti itu? Firman Tuhan berkata ayat 39. Lalu Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku,
Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah pernyataan Tuhan Yesus. Dia punya kehendak, dia berhadapan dengan kesulitan, namun dia menyangkal kehendaknya sendiri, dan dia tunduk kepada kehendak Bapa di surga. Bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti engkau kehendaki. Saudara, yang pertama, kita membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita dengan cara kita menyangkal kehendak kita. Saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jika memang aku harus menghadapi situasi ini, biarkan aku tunduk kepadamu. Aku mau taat kepadamu. Aku mau mengikuti apa yang kau inginkan. Saudara, kalau memang aku harus melewati semuanya, saudara, kita menyangkal diri. Saya yakin ini yang dilakukan oleh Paulus. Mana ada orang, saudara, mau hidup sulit. Mana ada orang mau hidup susah. Namun saya yakin Paulus mau hidup menderita demi Kristus. Karena dia menyangkal kehendaknya sendiri. Sama dengan kita. Kita tidak mau hidup sulit. Kita tidak mau hidup menderita. Namun jika itu memang adalah demi kehendak Allah, kita tunduk kepada kehendak Allah. Saudara, kita membawa kematian Yesus itu hidup di dalam hidup kita. Yang kedua, pikul salib. Artinya kita rela menderita untuk Tuhan. Saudara, selain kita menyangkal kehendak, kita melangkah, ambil salib itu, kita pikul. Di dalam Filipi 1 ayat 29 di situ dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, Tuhan ingin kita bukan hanya percaya, tetapi kita juga melewati masa-masa sulit di dalam hidup kita ini. Memang Tuhan membuatnya itu. Saudara, nanti kita akan temukan jawabannya. Mengapa sampai Tuhan izinkan kita harus menderita untuk Dia? Yang ketiga, saudara, membawa kematian Tuhan Yesus di dalam tubuh kita, itu berarti kita ikut Yesus. Kita meneladani Yesus di dalam hidup kita ini. Di dalam Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikannya rumahnya di atas batu. Saudara, kita bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kita menjadi pelaku firman itu. Di dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 3 hal ini dilakukan oleh Paulus. Dia menyangkal dirinya, dia memikul salibnya, dan dia meneladani Yesus. Dia bukan hanya pendengar saja, tetapi dia adalah pelaku firman itu. Tidak heran di dalam Galatia 2 ayat 20a, Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi saudara, melalui 3 hal ini, kita membawa kematian Yesus itu hidup di dalam kita, sehingga kita bisa mengalami kehidupan Yesus nyata di dalam tubuh kita yang fana ini. Sekarang saudara, kita akan lihat bagaimana hasil yang dialami oleh Paulus ketika membawa kematian Yesus itu di dalam tubuhnya yang fana itu. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 17. Sebab itu kami tidak tawar hati. Perhatikan saudara. Sebab itu
karena kami membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami ini, maka kami itu tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus mengalami berbagai macam kesulitan, berbagai macam tantangan, tetapi karena Paulus membawa kematian Yesus di dalam tubuh Paulus, sehingga kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh Paulus, sehingga akhirnya Paulus berkata, kami tidak tawar hati. Hasilnya kami tidak tawar hati. Dan kemudian Paulus bisa merasakan, saudara, pengetahuan tentang cahaya terang Kristus itu. Apa itu? Bahwa penderitaan yang dialami Paulus itu ternyata telah mengerjakan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif di dalam diri Paulus, yaitu manusia batinia Paulus diperbaharui dari sehari ke sehari. Sama dengan kita, saudara. Melalui kesulitan, melalui tantangan, dunia hari ini sedang berduka, dan kita juga menghadapi macam-macam masalah. Semuanya ini sebetulnya sedang mengerjakan di dalam diri kita. Manusia batinia kita ini diperbarui, saudara, dari hari ke sehari. Dan penderitaan ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan ini. Saudara, ini pengetahuan yang diperoleh oleh Paulus. Jadi saudara, kita bisa melihat ketika Paulus berkata dari dalam gelap akan terbit terang. Di situ maksud Paulus itu, bahwa sesungguhnya dua pertanyaan ini menjadi terjawab. Seperti apa terang Kristus itu bercahaya dalam hati Paulus? Paulus akhirnya tidak tawar hati ketika terang itu bercahaya. Karena Paulus mendapatkan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus itu. Pengetahuan apa itu? Bahwa melalui penderitaan ini, manusia batinia Paulus itu diperbaharui. Dan penderitaan ringan hari yang dirasakan oleh Paulus itu mengerjakan bagi Paulus kemuliaan kekal yang tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan Paulus. Jadi saudara, kita pun harus memiliki konsep yang sama yang dikatakan oleh Paulus. Dari dalam gelap, dari situasi dunia sekarang, dari situasi sulitnya hidup kita saat ini, sesungguhnya terbit terang. Manusia kita ini diperbaharui hari demi hari menuju Kristus. Penderitaan yang kita alami sekarang ini sedang mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang akan datang, yang akan kita terima, sukacita bahagia yang akan kita terima, yang tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami sekarang ini, saudara. Itulah sebabnya Paulus berkata, dari dalam gelap, dari dalam kesulitan, dari dalam tantangan akan terbit terang. Wow, luar biasa. Di dalam Lukas 6 ayat 21, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Suatu hari ada seorang bapak berkata kepada saya, Pak Robi, bagaimana kita bahagia kalau kita tidak pernah merasakan susah? Betul juga, saya pikir. Bagaimana kita bahagia kalau kita tidak merasakan susah? Saudara, Tuhan izinkan penderitaan sekarang ini sedang mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang luar biasa. Sehingga semua kita itu nanti akan berbahagia dan merasakan itu bahagia, sukacita di dalam Yesus Kristus. Jadi sekali lagi saudara,
Mari kita membawa kematian Yesus itu di dalam tubuh kita. Dan biarkanlah manusia batinia kita ini diperbaharui hari demi hari menjadi seperti Kristus. Sehingga ketika kemuliaan Kristus itu dinyatakan di dalam hidup kita, kita betul-betul mendapatkan sukacita bahagia itu. Dan itu dikerjakan melalui penderitaan yang kita alami pada hari ini. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 12-13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Kita membawa kematian Yesus Kristus di dalam tubuh kita dengan kita menyangkal diri kita, dengan kita memikul salib kita dan mengikut Yesus, meneladani Yesus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi saudara, hari ini dunia sedang berduka. Sebetulnya di balik semuanya itu Allah sedang bekerja supaya kita tahu rasanya bahagia itu bagaimana. Harus dimulai dengan tahu dulu rasanya susah itu bagaimana. Tahu dulu rasanya menderita itu bagaimana. Sehingga ketika kemuliaan Kristus itu dinyatakan kepada kita, kita tahu bagaimana kita berbahagia dan bersukacita. Jadi saudara, engkau berhadapan dengan kesulitan, engkau berhadapan dengan tantangan, engkau berhadapan dengan masa-masa yang sulit. Paulus membawa kematian Kristus. Mari kita juga membawa kematian Yesus Kristus. Dan kematian Yesus Kristus ini membawa kita diperbaharui dari hari ke hari. Membawa kita menerima kemuliaan Kristus yang akan datang. Jadi saudara, dari dalam gelap akan terbit terang. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami pada hari ini. Tuhan, kami berhadapan dengan masalah, kesulitan, tantangan, dan tolong kami ya Tuhan, untuk kami bisa seperti Paulus, membawa kematian Yesus itu di dalam tubuh kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami bisa menyangkal diri kami. Kami mau tunduk kepada kehendak-Mu. Untuk kami mau memikul salib kami. Kami rela menderita ya Tuhan. Dan yang ketiga, kami meneladani Engkau. Kami bukan hanya pendengar, tapi kami adalah pelaku firman itu. Dan kami tahu Tuhan, manusia batiniah kami diperbaharui hari demi hari. Dan satu hari kami akan merasakan damai sejahtera, sukacita, bahagia melalui penderitaan ini. Kami akan mendapatkan berkat-berkat surgawi. Terima kasih ya Tuhan, berkati jemaat-Mu. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka dan biarkan iman mereka bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini. Mari tiba saatnya kita untuk boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan Bapak Ibu. Mari sama-sama kita mau mempersiapkan persembahan kita. Kita angkat satu pujian. Kita katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau terima bagi setiap kami. Mari kita sama-sama angkat pujian ini Bapak Ibu. Sambil kita mempersiapkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Amin. Kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima
kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti kuasa-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti kuasa-Mu terjadi. 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 Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita mau berdoa syafaat. Bapak Ibu, yang pertama kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Biar kiranya Tuhan boleh pimpin Tuhan setiap pemimpin di negara kami Tuhan. Untuk boleh memberikan yang terbaik Bapak untuk bangsa dan negara kami. Pimpin juga Tuhan untuk setiap rakyat Bapak di tempat ini Tuhan. Untuk boleh bersama-sama bekerja sama Tuhan. Untuk boleh mengikuti aturan yang berlaku Tuhan. Dan biar Tuhan setiap kami Bapak untuk sebagai anak-anak Tuhan Bapak. Biar Tuhan kami bisa menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pimpin Tuhan bangsa dan negara kami ini Bapak. Biar Tuhan bangsa dan negara kami juga Tuhan bisa melalui pandemi ini Tuhan. Dan biar Tuhan nama Engkau saja yang boleh dipermuliakan Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yang kedua kami juga mau berdoa Tuhan untuk pos PI di Bangka Bapak. Tuhan Kau boleh pimpin Tuhan pos PI kami Tuhan. Untuk boleh menjadi berkat Bapak. Untuk boleh menjadi alatnya Tuhan. Dan biar Tuhan bisa menjangkau setiap jiwa Bapak yang belum mengenal Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Robbie James Bapak. Tuhan boleh pimpin Tuhan beliau Bapak untuk boleh memimpin gereja kami di Pangkal Pinang. Tuhan juga boleh pimpin kesehatan beliau Bapak. Dan biar Tuhan di dalam setiap pelayanannya Bapak. Biar Tuhan nama Engkau saja yang boleh dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih Bapak untuk persembahan Bapak yang boleh kami berikan Tuhan. Biar Tuhan persembahan kami ini Bapak bisa dipakai Tuhan untuk boleh memperluas kerajaan Engkau. Dipakai Bapak untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara, hari ini kita sudah mendengarkan pengajaran kebenaran firman Tuhan. Mari saudara kita terus setia di dalam mengiring Tuhan, di dalam setiap keadaan apapun juga. Mari arahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih anugerah keselamatan, pertolongan, dan kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa yang tak berkesudahan, persekutuan penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus tinggal menyertai di dalam kehidupan saudara, mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Jemaat silakan duduk, saat teduh. Mohon waktunya saudara untuk kita tidak beranjak dulu, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Pertama-tama kami hamba Tuhan Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari hambanya Bapak Pendeta Robi Jem yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Saudara diingatkan pada hari ini, hari Minggu, jam 1 siang, kita akan mengadakan pembinaan secara virtual dengan pembicara Pendeta Yakub Susabda dengan tema yang menarik, saudara, yang sangat membekali kita semua, yaitu manajemen emosi di tengah pandemi. Saudara, pembinaan ini diadakan secara virtual via Zoom meeting. Nah, oleh karena itu saudara bisa bersama-sama dan jam 12.30 saudara bisa bergabung. Baik saudara, minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Harry Kwok. Mari saudara kita bersama dengan keluarga, dengan setia mengikuti ibadah online pada minggu depan pada jam 8 pagi. Saudara, rapat majelis akan diadakan pada minggu depan, hari Minggu tanggal 25 Oktober pada pukul 13. Mohon perhatian semua rekan hamba Tuhan dan majelis. Dan akan dilangsungkan pemberkatan nikah Saudara Richard Gondowijoyo dengan Sela Kristiani, yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober pada pukul 11. Dan saudara diingatkan untuk rekan Hawaii, pada tanggal 22 ada Glow jam 19.30 via Zoom meeting. Dan kami hamba Tuhan Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada Pak Sutri, yaitu Bapak Darwin dan Ibu Karis, yang Tuhan sudah karuniakan anak kedua pada tanggal 11 Oktober. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu. Baik saudara, warta sampai di sini. Kita tetap menjaga pola hidup bersih dan bersama dengan keluarga tetap berdoa, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.